banyak lah hal-hal yang kayak kayak di luar dugaan gue dan membuat gue uang gue tuh habis di hari ke-18 sementara gue masih ada 12 hari ke depan. Itu benar-benar duit gue lagi 2.000 rupiah loh, di literally 2.000 rupiah, nggak bohong. What should I do sampai gue mampir ke masjid, sholat gitu. Tujuan wisata di Indonesia bahkan dunia begitu banyak. Nah, untuk mengeksplornya, cara yang paling efektif dan efisien yang bisa dilakukan oleh semua orang menurut gue dengan cara backpacking alias traveling low budget. Nah, ada temen gue nih yang sangat menginspirasi gue dan juga sudah banyak dikenal di kalangan traveling. Ini dia, gue Marcel Sastra, ngobrol bareng backpacker tampan. Ini dia nih, backpacker tampan. Backpacker tampan. Waduh, thank you banget. Thank you udah mengundang sini. Iya. Sebuah kehormatan loh. Gue udah lama banget loh ngelihat sama bini gue tuh. Gue bikin channel juga gara-gara YouTube lo. Serius? Iya, serius. Oke. Wah, keren perjalanan lo. Bener-bener kehormatan banget nih ditonton sama Marshall dan bininya. Gimana? Lo sehat-sehat? Sehat dan bahagia. Kayaknya gue lihat masih jalan terus nih ya. Masih harus dong. Harus itu kan terus ya. Passion, kerjaan. Jadi teruslah makin berkembang terus harus. Asik loh. Pokoknya Asik. emang jalan-jalan itu emang ini ya. Buat gue tuh nggak bisa stop gitu ya. Iyalah, kalau memang udah hobi, udah passion, ngelihat sesuatu yang baru itu adalah sebuah keinginan besar, pasti jalan terus. Apalagi kalau hobinya jadi sebuah pekerjaan. Lebih asik lagi. Nanti kita bakalan bahas nih, kita ngobrol-ngobrol bareng Pandu. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga kali ya, backpacker tampan itu nama lo asli itu siapa, Duk? Nama asli gua panjang, Pandu Waskita Adi Raharja. Yoi. Nggak ada tampan-tampannya sih. Tapi itu yang gue pengen tanyain sebagai pertanyaan pembuka nih, Duk. Kenapa namanya nickname lo backpacker tampan? Kenapa backpacker tampan? Jadi ini mengulang 6 tahunan lalu lah, waktu gua mau mulai untuk ngevlog, untuk foto-foto traveling. Itu gue nama akun-akun sosmed gue itu belum backpacker tampan, masih nama asli Pandu Waskita Adi Raharja. Cuman ada satu momen di mana gue kayak mikir kayaknya asik deh, dan gue tuh butuh sebuah nama yang ikonik yang orang tuh jadi penasaran. Apa sih ini clickbait gitu lah. Saya rasa karena waktu itu gue backpackeran banget. Cara gue traveling itu adalah memang bener-bener backpacker yang low budget, dan backpacker. Tapi backpacker yang apa gitu loh. Terus gue cari. Oke lah, gue tampan, jadi backpacker tampan. Urusan orang percaya gue tampan apa enggak itu belakangan. Yang penting ngeklik dulu. Ini tampan gak nih orang? Klik, oke. Wah, jadi tuh memang mencari nama juga harus ada cara-caranya ya? Iya, harus branding, self-branding itu penting banget. Benar, itu. Dan ini nih, Duk. Tadi nama udah terjawab. Sekarang gue tuh pengen banget penasaran. Cerita awal-awal lo, kenapa sih lo bisa ngevlog? Udah gitu, kenapa lo suka traveling? Gitu, lo suka traveling tuh dari kapan? Mulai traveling pertama kali itu 2014, itu 6 tahun lalu, 7 tahun lalu, hampir 7 tahun lalu kayaknya. Memang dari dulu, dari kecil itu punya keinginan, punya rasa ingin tahu yang besar tentang dunia di luar sana gitu. Jadi memang ada keinginan tersebut dan baru terjawab di tahun 2014, di mana gue dapat kesempatan untuk traveling pertama kali itu ke Thailand. Oh, pertama kali lu ke Thailand? Ya, jadi nggak tahu, gue penasaran aja, pengen ngerasain gimana rasanya jalan-jalan di negara orang, di sebuah tempat yang gue tuh nggak tahu apa-apa, bahasanya gue nggak tahu, orang-orangnya gue nggak tahu, culture gue nggak tahu. Jadi 2014 ke Thailand, dan dari situ membuka mata gue kalau ternyata traveling itu nggak semahal yang gue pikirkan. Gitu. Jadi bener-bener yang eye opener banget. Dari situ bener-bener ketagihan, kayak bener-bener kerja, nabung. Waktu itu kan zaman kuliah, jadi ikut part time ini, part time itu, kerja freelance ini, freelance itu, nabung-nabung terus. Akhirnya terus aja jalan-jalan ke sini. Terus the next 2-3 months punya plan untuk jalan ke sini, jalan lanjut. Nah, tapi kan dulu kan waktu awal lu bikin video misalkan Thailand ya, lu kan belum dapat sponsor dong. Belum, bener-bener sendiri itu. Belum juga tahu lu email siapa gitu, belum dong. Iya. Nah itu lu gimana tuh untuk kayak apa ya namanya? Kok lo berani gitu loh dengan backpacking, lo cabut dengan dana yang
nggak terlalu banyak misalkan. Jadi jujur dulu gue start traveling dan start vlogging itu purely nggak ada intention apa-apa. Maksudnya nggak ada intention buat menguangkan hal tersebut, menjadikan sebuah pekerjaan, itu nggak ada sama sekali. Tapi lo udah tahu kalau itu nanti kedepannya bakal bisa jadi duit tuh tahu? Tahu, tapi nggak yang I think it's too big for me, I think it's too far away lah to think about that. Akhirnya kayak ya udah jalanin apa yang ada sekarang dengan duit yang ada, gue jalan-jalan, tapi segimana mungkin jalan tersebut tuh tetap bisa menghasilkan sesuatu which is karya. Tuh, jadi gue memang orang yang kreatif side gue itu besar, suka foto-foto, suka video, dan suka sharing ke orang lain. Jadi purely karena passion dari hati, foto-foto, ngumpulin video, dan sharing ke orang lain, akhirnya dari tahun ke tahun semakin berkembang. Gitu. Dari yang awalnya nggak ada intention, karena karya makin berkembang, makin banyak followers, slowly ada sponsor yang masuk, dan di situ gue saat melihat kesempatan, okay, I think this is the time that I can actually make money out of my hobby. Benar-benar serius di situ, dan berkembang sampai sekarang. Gitu. Kadang-kadang memang kayak secara tanpa sadar kita tuh bikin konten atau memulai suatu konten di YouTube lah misalkan sekarang itu memang mengejar keuntungan gitu loh. Yes. Nah, jadi kita kepikiran banget ya. Iya. Kayak kita, wah ini kok nggak naik-naik, nggak apa. Tapi kalau lo tuh ekspektasi. Kalau itu sih. Kalau lo dijalanin dari awal, ya lo kepengen berkarya aja. Iya. Sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar ya. Lo punya ekspektasi apa-apa. Cuman kalau dari gua pribadi, saat lo melakukan sesuatu purely karena lo suka dan dari hati lo, itu pasti akan bikin lo berkembang. Gitu. Iya. Tapi saat lo melakukan sesuatu dengan ekspektasi ini dan itu, once lo nggak nyampe ekspektasi itu yang akan menghancurkan lo dan mungkin stopping you from try even more to grow gitu loh. Iya, betul. Jadi, you just start without expectation. Dan start from your heart aja sih kalau gue. Maksimal gitu ya. Iya. Wah, keren. Nah, perjalanan lo lagi nih, Do. Tadi dari Thailand. Ya. Habis itu kemana lagi? Habis Thailand pertama kali itu next tripnya ke Southeast Asia, itu ke 5 negara langsung backpackingan. Langsung? Ya, jadi start dari Singapura, terus jalur darat dari Singapura, Malaysia, terus ke Thailand, ke Kamboja, terus ke Vietnam. 3 minggu. Tanpa sponsor juga? Tanpa sponsor. Kan masih kecil, masih nggak punya apa-apa kayak. Followersnya kayak, I don't know, mungkin berapa ratus. Lu dapat kendala-kendala nggak sih waktu di sana tuh, waktu lu lagi traveling? Ada misalkan, gue pernah ketemu ya sama orang, dia keliling Indonesia doang nih, keliling Indonesia, tapi dia cerita sama gue bener-bener, gue tuh hidup untuk hari itu aja gitu loh. Lu nggak sampai kayak gitu dong. Lu ada planning kan? Yes, but ada beberapa momen yang nekat juga. Gua bener-bener salah satunya ya, bener-bener kehabisan uang like 2.000 rupiah di kantong, dan itu pernah itu waktu di India. Itu waktu di India, iya. Terus gimana nanggulanginnya? Itu kan bukan negara lo. Jadi itu perjalanan nekat sih. Jadi ini bukan Southeast Asia, bukan yang Southeast Asia. Ini next trip itu. Yang seru itu ya. Iya, yang seru banget, yang benar-benar menurut gua life changing dari banyak aspek kehidupan, entah itu pribadi dan juga branding gua, sosial media gua, dan nulis buku pun itu karena si perjalanan si India ini. Karena itu pertama kali gue nekat buat solo trip, dan gue cuman bawa, inget banget, 2,5 juta atau antara 2,5 sampai 3 juta rupiah di kantong untuk 30 hari di Nepal dan India, dan itu gue sendiri plus gue nggak punya smartphone. Wah, jadi benar-benar 2,5 juta untuk 1 bulan di negara orang. Dan lumayan jauh loh ya, India, Nepal, India. Nepal dulu baru India. And I was by myself, like alone. Nah, itu lo dengan segitu, maksudnya lo kan kesana pengen seneng nih bro. Lo apa nggak menderita bro di sana? Sebenarnya bukan kesenangan sih yang gue cari untuk traveling, lebih kayak I just want to see the world, that's it. Kalau soal challenge, sebelum berangkat gue tahu gue bakal menghadapi challenge. Ini dengan duit yang gue kumpulin hanya segitu, gue tahu lah at some point I'm gonna be fucked up. Amit-amit, but like ya? Udah prepare, tapi nggak mau membuat hal tersebut jadi menghentikan langkah gue gitu loh. Jadi gue kayak orangnya bodo amatan banget. Urusan nanti gimana ngadepin masalah, amit-amit gitu kan, itu urusan nanti, dipikirin nanti. Jadi dengan 2,5 juta rupiah, oke, I'm going, I'm ready.
Gue pergi ke Nepal 10 hari. Nepal juga ceritanya panjang banget. There's one point where I was like kesesat di tengah hutan karena gue mendaki sendirian mendaki di Himalaya 5 hari. But sekarang talking about yang money itu kan. Jadi waktu di India itu hari ke-12 sampai ke-18 itu gue bener-bener abis karena gue mungkin salah perhitungan ya. Waktu di Nepal itu kalau mau mendaki itu harus ada izin dan izin itu mahal ternyata. Jadi banyaklah hal-hal yang kayak di luar dugaan gue dan membuat uang gue tuh habis di hari ke-18. Sementara gue masih ada 12 hari ke depan. Tiket pulang udah dibeli ya? Tiket pulang udah dibeli tapi dari kota yang jauh gitu loh. Dan ya gue nggak punya smartphone, gue nggak punya siapa-siapa. Terus smartphone lu tuh kemana lu jual buat ke sini? No, memang dulu hilang. Setahun 2 tahun itu gue nggak ada smartphone. Emang nggak adalah pengen? ceritanya panjang, but I didn't have smartphone that time gitu. Terus habis duitnya, banyak hal-hal kecil yang bikin gue mungkin kalau diceritain secara detail panjang banget. Banyak hal kecil yang bikin gue kayak nangis, yang kayak what should I do, sampai gue mampir ke masjid, sholat gitu, meminta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu-gitu. Jadi kayak ini ya, sinetron pintu taubat gitu kan. Terus pokoknya at some point gue ditolong sama Tuhan, sama semesta. Jadi gue bawa laptop, BTW. Gue anak kuliah yang pakai laptop, gue bawa laptop tersebut. Gue connect ke wifi dan gue ngeliat postingan terakhir gue di sosial media. Itu postingan terakhir waktu di Taj Mahal. Jadi itu sebuah kertas, tulisannya Alhamdulillah. Backgroundnya Taj Mahal. Nah, at some point saat gue ngeliat si foto tulisan tersebut, kayak ada yang ngebisikin, ngasih ide. I think I can try to make money out of it. Itu benar-benar duit gue lagi 2.000 rupiah loh. Literally 2.000 rupiah nggak bohong. Terus, gue try bikin announcement di sosial media. Gue bilang, guys, lu mau nggak nama lu atau apapun tulisan yang mau lu tulis, kayak misalkan ngucapin happy birthday ke teman-teman lu atau I don't know, ngungkapin perasaan ke pacar lo, gue akan tulisin di kertas dan gue akan foto kertas tersebut di tempat-tempat yang akan gue kunjungi selanjutnya. Gitu. Tanpa ekspektasi apa-apa, maksudnya kayak 1-2 orang pun itu udah bersyukur banget gue. But dalam 2 jam itu rekening ATM gue yang tadinya cuman 2.000 jadi 800.000. Serius lo? Demi Tuhan 800.000. Itu gue benar-benar sujud syukur yang wow. Gue nangis, gue sujud syukur. Ini benar-benar pertolongan yang nggak disangka-sangka banget. Akhirnya dari situ gue coba terus. Jadi, besok gue ke Kota B nih. Kota B bagus. Ini ongkos per fotonya segini. Jadi gue lanjutin terus sampai pulang ke Indo pun masih ada tabungan tersebut. Dari jualan tersebut. Wah, nah itu ceritanya sempat viral di sosial media, di media-media yang bikin gue dapet chance buat nulis buku. Gitu. Itu karena itu. Karena ceritanya viral itu, iya. Nah, buku pertama lo, Duk? Buku pertama. Judulnya apa, Duk? Judulnya Bucket List. Bucket List. Iya. Jadi tahun 2016 itu dipublish. Itu apa tuh? Dia kenapa namanya Bucket List? Jadi itu nyeritain awal mula banget sih dari kayak kenapa gue punya mimpi keliling dunia dan kenapa gue semaksain itu walaupun gak punya uang tetap bisa keliling dunia gitu. Dan bucket list itu adalah kalau digambarkan secara general kan bucket list adalah sebuah list dari mimpi-mimpi yang mau kita capai gitu. Jadi di buku itu gue menulis 14 buah bucket list yang harus gue capai. Dan itu semua tercapai pasti. Udah tercapai? Udah tercapai semua. Wow. Karena 14 bucket list tersebut diceritakan semua di buku tersebut. Justru salah satunya adalah Taj Mahal. Emang lu kepengen kesana ya? Kepengen kesana banget, itu mimpi dari kecil. Mungkin karena kebanyakan nonton ini Kuch Hotahe. Oke, berarti buku itu judulnya Bucket List dan 14 bucket listnya Pandu backpacker tampan ini semua udah tercapai, makanya lo ceritakan di buku itu. Yes. Oke. Gitu. Nah, cerita lagi dulu yang lo traveling lo yang menarik di India ya. Apalagi tadi kan soal kendala lo di ongkos, akhirnya tercapai semua tuh. Udah gitu apalagi bahasa?
Bahasa oke sih, soalnya India kan bekas Inggris jajahan. memang udah jago waktu itu. Udah lumayan. Udah Karena lumayan, ya. cerita panjang lagi, karena gue sering nge-host bule-bule di rumah gue. Oh, oke. Couchsurfing itu kan komunitas traveler dunia. Jadi gue mulai melatih bahasa Inggris gue tuh dari situ. Oke, jadi memang lu sering nerima tamu. Sering nerima tamu di rumah. Tuh, bule-bule sering gue jejelin makanan-makanan Padang gitu, rendang, jengkol gitu. Oh gitu, jadi lo kalau kendala bahasa kayaknya enggak ya? Enggak sih, enggak. Karena di situ aman. Kendala uang sih mostly, kendala uang. That's it. Saat Tapi itu. dengan kayak gitu cerita lu tuh banyak banget ya bro? Ya karena cerita-cerita yang challenging itu justru yang bikin gue, dari tadi ya gue growing gak cuman both in personally yang bikin gue tambah kuat, strong mentally, physically, tapi juga banyak hal-hal lain seperti ya jadi viral, jadi kerjaan, jadi orang tahu gue, aware sama gue gitu. Oke. Nah, ngomongin balik lagi di perjalanan lu, sekarang kan lu YouTuber di traveling kan, lu benar-benar udah banyak orang yang tahu, bukan di Indonesia doang, malah di dunia banyak yang nonton gitu. Nah, awalnya itu lo merasakan itu dan lo akhirnya memutuskan untuk menjadi YouTuber full. Itu gimana? Cerita lo waktu pertama kali deh, lo dari awal bisa lo seperti sekarang ini. Dulu itu waktu yang tadi India ya, India itu kan pertama kali gue solo traveling dan mulai buat nge-vlog pakai GoPro waktu itu. GoPro yang edisi lama lah, yang udah sekarang tuh udah bluetooth banget. Itu lagi-lagi tuh nggak ada intention buat jadiin kerjaan atau gimana. Memang suka aja berkarya, iseng-iseng bikin video. I'm a creative person, so that's something that I'm really enjoy to do lah. Terus mulai, awalnya jijik ngeliat diri sendiri. Serius gue ngomong di depan kamera, gue play menggelikan gitu ya, kayak namanya backpacker tampan tapi kelihatannya tidak tampan gitu. Gue ulang-ulang, satu scene gue ulang-ulang 10 kali, tapi itu kendala banyak orang sih. Banyak teman-teman yang mau start vlogging tapi kok gue nggak pede di depan kamera. Jawabannya adalah it's a matter of time sih. Jam terbang itu pasti akan menjawab semuanya. Semakin lo sering, semakin terbiasa. Jadi time by time makin apa ya, fasih lah berbicara di depan kamera. Dari situ makin growing time by time. Terus bener-bener memutuskan buat jadi full time itu saat gue melihat menimbang-nimbang. Jadi sebelumnya gue kuliah dan gue drop out. Karena itu nggak sesuai passion gue. Lo ngambil apa dulu? Software engineer IT. Oh, software engineer. Ya, itu bener-bener gue goblok lah gitu lah ya. Nilainya jelek gitu. Terus akhirnya drop out dan akhirnya langsung cari pekerjaan di bidang creative industry, which is ada video editing, dapat video editing gitu. 2 tahun bekerja sebagai video editor. Di Jakarta nih ya? Di Bali. Di Bali? Di Bali dan di situ karena mungkin beruntung ya di Bali, jadi ada chance buat Sabtu Minggu bisa explore Bali gitu. Pakai motoran sama teman-teman gitu. Dari situ mulai rajin lagi, makin rajin upload konten tentang traveling, makin growing, terus sedikit demi sedikit sponsor tuh masuk. Jadi zaman dulu tuh 2017 sih awal-awal naik dan masuk sponsor itu red card lah, kita bilang red card, satu posting dibayarnya berapa gitu. Itu masih sedikit, masih kecil lah gitu. Masih belajar tentang red card karena juga masih mencoba buat growing. Terus growing sampai tahun 2019 itu gue bener-bener menimbang udah balance belum sih income gue. Menimbang income gue yang gue dapat saat gue kerja full time sebagai video editor sama saat gue mengerjakan campaign dari sponsorship ini besaran yang mana gitu. Nah, gue pede udah besaran yang ini. Walaupun nggak ada ini ya, nggak ada garansi. Karena kan freelance ya. Garansi lo next month bakal dapat campaign apa enggak itu kan there's no ya. But that's the time I took the risk gitu. Oke, gue berani buat keluar. And that's when I really quit everything dan work to build my own dreams. Karena that's my biggest goal sih. Like I don't want to work to build someone else's dream, but I want to work to build my own dreams gitu. 2019 full time. Benar-benar udah keluar dari kerjaan. Yes. Full di konten kreator. Iya, dan itu ups and downs. Nggak segampang itu ternyata. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau dijalanin semuanya sih ada aja hidup ya. Kita kayak gitu tetap aja aman-aman aja kita hidupnya nggak sih? Sebenarnya kalau itu passion lu gitu kan, kalau passion lu walaupun lu kerja sampai tengah malam lu nggak dibayar, lu bakal tetap seneng ngerjain ya, karena emang that's something you enjoy. Emang.
kerja dari hobi dibandingkan kerja karena harus yang kita nggak hobi. Iya, atau karena ekspektasi gitu. Iya, memang bener sih. Wah, keren banget ya. Maksudnya baru singkat aja perjalanannya itu tuh udah, ya itu kayak gue bilang, benar-benar bisa menginspirasi banyak orang. Dan kalau misalkan kalian emang pengen lihat, kayak tadi Pandu tuh ngomong soal kerjaan, rate card dan segala macam, itu gue ingat banget ada di video lo waktu saat pandemi itu. Iya, lo betul, bikin video di rumah lo sendiri, iya. di kamar sendiri tuh. Iya, biasa jalan-jalan, semua orang kayaknya konten kreator lagi gimana caranya bikin video di rumah. Di rumah. Oke. Nah, Du, tadi kan kita kan ngobrolin pengalaman lo waktu yang jadul, yang awal-awal jadul. Nah, kalau sekarang nih, orang-orang juga pengen tahu nih, gue juga pengen tahu lu ngapain aja bro sekarang? Sekarang gue ada banyak fokus sih, maksudnya nggak cuma tetap sosial media, gue growing di YouTube, di TikTok. Sekarang paling besar di TikTok sih. Oh gitu ya? Iya, 1,3 juta. Oh, kemarin diundang TikTok Awards di Jakarta. Iya. Oh iya, gue lihat. Benar, gue masuk nominasi one of the best lifestyle content creator. Gak menang sih, but tetap bersyukur. Pencapaian besar lah, ya. Terus Instagram masih. Jadi main income dan main activity to do itu tetap growing di situ, dan pekerjaan masuk semua kebanyakan di situ. Jadi campaign sponsorship, entah itu dari brand misalkan e-commerce atau tourism board, tetap masuk banyakan di situ. Tapi di sisi lain, gue juga memonetize banyak hal seperti clothing brand, itu gue punya Semesta Bayi Tampan. Terus gue punya preset, foto preset dan video lo itu juga masih jalan banget. Terus lagi mencoba Tampan travel agent, belum jalan banget tapi masih dicoba. Terus buku juga itu kan menghasilkan uang. Buku yang ketiga ada rencana, cuman lagi cari waktu kapan yang tepat buat memulai karena it takes a lot of time. Selain dari itu, udah sih itu that's my main income, but overall semuanya masih terkait sama passion gue, itu traveling ya? Gitu. Iya, itu keren. Jadi misalkan preset kan foto editing ya, tetap gue saat gue jalan-jalan ya gue ngeditnya pakai preset gue gitu. Atau Semesta. Bisa share ke orang lain juga ya, yang mau dia bisa beli kan ya bro ya. Memang di setup, di desain buat orang-orang yang suka traveling sih. Warna-warna alam tuh gue masukkan ke situ gitu. Tapi kira-kira nanti looknya akan seperti Instagram lo. Iya. Jadi itu sih gue lebih kayak pengen memonetize hal-hal lain selain nggak cuma mengandalkan yang tadi YouTube, Instagram dan TikTok. Karena someday kita kan nggak tahu ya, misalnya kapan amit-amit Instagram fall down, TikTok fall down, terus kita nggak punya power apa-apa gitu. Jadi belajar memonetize, belajar bisnis itu penting sih kalau menurut gue. Bagi freelance. Kan gue freelance ya, bisa dibilang gue freelance gitu. Kita semua freelance ya. Iya. Kayak gini. Iya sih. Jadi memang bisa dibilang plan A dan plan B itu harus kita bikin ya. Untuk ya siapa tahu kan kita harus prepare. Dan juga kalau perjalanan pun, misalkan melakukan satu perjalanan gitu, kita tuh harus prepare plan A dan plan B, takutnya ke depan kita harus tahu apa yang bakalan terjadi yang kita nggak mau tuh kita harus prepare. Wah, keren banget tuh. Terus apa lagi, Duk? Gue sebenarnya tadi banyak ya pertanyaan, Dit. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya seandainya ada backpacker yang coba meniru plek gaya lu dan punya kendala-kendala kayak lu yang tentu kehabisan duit, apa segala macam, lu punya tips and trick gak kira-kira apa nih yang harus pertama dilakukan, terus apa gitu. Mungkin ada tips and trick versi backpacker tampan. Iya, soalnya gue kemarin ketemu di Banyuwangi. Oh ya, backpackeran banget. Enggak, dia bilang emang dia ngikutin cara lo itu sekarang di jalan. Yang mana tuh? Yang foto. Oh itu ya beberapa banyak sih yang laporan ke gue. Okay, it's good. I'm proud dan senang bisa menginspirasi orang untuk make money saat jalan-jalan gitu. Mungkin tips and tricks, bukan tips lah ya. Tips lah. Oke. Mungkin kalau untuk backpackerannya itu sendiri, nggak ngomongin soal kerjaan dan self branding ataupun itu. Kalau untuk backpackeran, beberapa trik bisa dilakukan. Misalkan tadi join Couchsurfing, itu kan komunitas traveling internasional. Jadi kemanapun gue pergi dulu itu gue selalu pakai komunitas itu. Jadi gue nginep gratis 0 rupiah di rumah member-member Couchsurfing di seluruh dunia. Mereka menyediakan kamar, itu benar-benar gratis dan jadi punya teman dimanapun lo berada gitu. Dan sometimes hostnya tuh kelewat baik. Jadi
makanan semua di provide, jalan-jalan dianterin, kadang mereka punya mobil jadi naik mobil jalan-jalan gitu. Itu tips yang nomor 1 sih untuk mengurangi uang, sekaligus you will have friends wherever you are, couchsurfing. Mungkin kalau memang nggak nyaman sama couchsurfing atau nginep di rumah orang, lebih nyaman sendiri, mungkin bisa coba hostel gitu, nginep di hostel. Terus dulu gue sempet sih waktu bener-bener ngirit banget ke Nepal India itu, gue bawa oatmeal, saking kayak pengen ngiritnya dan nggak mau jajan, nggak mau beli makan di restoran, di warung sana, gue bawa oatmeal 2 kilo. Jadi gue selama berminggu-minggu cuma makan oatmeal. Iya, serius. Pagi siang malam. Pagi siang malam. Itu sedih banget, but it's a beautiful memory sih. Iya. Jadi lo ada cerita. Iya, kan karena itu again, karena cerita-cerita yang challenging itu gue jadi growing gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang di fase itu menjadi seorang backpacker dan mungkin sedang mencoba untuk growing, untuk sharing banyak cerita-cerita kamu di Instagram, di YouTube, dan di TikTok. Jangan takut buat ceritain hal-hal yang justru challenging buat kalian gitu. Jadi hal yang kehabisan uang, hal yang nggak punya uang buat makan, hal yang lu ditolongin orang, lu hitchhiking, itu ceritain semua. Karena orang itu jujur lebih suka cerita yang seperti itu. Gitu. Lebih tertarik dengan yang konflik, yang challenging, dibanding yang lu baik-baik aja. Gitu. Lu cuman foto di sini, foto di situ. No, orang lebih suka baca cerita yang challenging gitu. Oke, wah itu jadi ceritanya backpacker tampan ini benar-benar apa ya? Keren, unik, dan semuanya itu ada di situ gitu loh. Nah, Duk, buat penutup nih, buat teman-teman yang nonton, ada nggak pesan-pesan apa dari backpacker tampan yang spesial gitu loh? Oke, mungkin menggarisbawahi dan memberikan kesimpulan dari tadi cerita-cerita kita berdua itu adalah kalau kalian suka sesuatu, ini mungkin gak cuma soal traveling, but apapun itu, suka masak, suka beauty, suka, I don't know, creative side, apapun itu kalau kalian suka dan benar-benar pure dari hati, then do it for passion, don't do it for money gitu. Karena saat lu do it for passion, lu akan have no expectation. Lu gak akan menargetkan kayak, oh outcome-nya harus gua growing gini, gua harus punya penghasilan ini itu, no. Saat lu punya passion, lu bener-bener ngelakuin time by time, by your heart gitu loh, dan lo ngelakuin itu tuh akan growing terus, akan bener-bener belajar kekurangan lo apa, kelebihan lo apa, dan lo mengcombine everything, time by time lo akan terus growing, dan di situ saat money comes gitu loh, saat opportunity comes, saat lo udah growing, lo dilihat orang, because you do it for your passion gitu loh. Orang bisa ngelihat mana yang ngelakuin by passion, mana yang setengah-setengah dan ada unsur lainnya, ekspektasi lain, orang tuh bisa ngelihat gitu. Dan saat lu do it for passion, orang-orang akan respect lu. Dan for sure kalau kita ngomongin soal branding dan engagement lu datang sendiri dan akan banyak. Orang-orang suka cerita lu, orang-orang akan komen, interaksi sama lu. Dari situ mulai sponsor akan masuk gitu sih. Nikmatin prosesnya, jangan kayak ekspektasi followers gua nggak naik-naik. No, keep growing, keep learning. Like kalaupun lu nggak growing, dan evaluate yourself, apa yang salah, apa yang bisa gua perbaiki gitu loh. So again sih, do it for passion. Wah, keren. Waduh, thank you banget loh. Thank you banget udah ngundang. Ngobrol asik di sini. Iya. Thank you banget. Keringetan nih. Oke. Mengulak-ulak masa lalu keringetan. Jadi itu serunya ngobrol bareng backpacker tampan. Kalau misalkan kalian mau lihat video-video yang dia buat, apa yang kita ngobrolin tadi, kalian bisa langsung juga lihat di YouTube-nya Backpacker. Backpacker Tampan. YouTube, TikTok, Instagram, semua Backpacker Tampan. Oke. Nanti bakalan ada cerita-cerita lagi di Ngobrol Bareng Marshall Sastra yang bakal seru pasti di next episode. Dah.